Baik, salam, perkenalkan saya Darmawati Jamasi, mahasiswa STM Nias Barat, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang teologi sistematika 2, di mana di sini membahas dua bab. Yang pertama antropologi dan kedua hamartologi. Dalam video yang pertama ini saya akan menjelaskan kepada kita antropologi. Adapun definisi antropologi dalam bab 1 ini, yaitu secara etimologis, antropologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata anthropos artinya manusia dan logia artinya ilmu. Jadi antropologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Adapun istilah-istilah manusia dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama menggunakan kata Adam yang diterjemahkan sebagai manusia. Dalam kata Ibrani, kata manusia ini diterjemahkan dengan kata ha-Adam. Nah, kata Adam ternyata digunakan untuk menyebut beberapa hal, yaitu untuk nama diri dan umat manusia. Nah, penggunaan nama Adam yang menunjuk sebagai nama diri ini dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat pasal 5 ayat 1. Nah, artinya di sana ada daftar-daftar keturunan Adam, yang artinya ciptaan Tuhan, di mana Adam ini adalah diciptakan oleh Allah sebagai pribadi. Maka Adam diperanakan. Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa Adam bersetubuh dengan istrinya Hawa sehingga mereka mendapatkan dua anak laki-laki yang dinamai Kain dan Habel. Akan tetapi Kain ini nantinya membunuh adiknya Habel, maka Tuhan memberikan Adam satu anak lagi sebagai pengganti Habel yang dinamakan Set. Nah, dari Set inilah keturunan Adam terus bertambah hingga sampai kepada Nuh. Nah, tadi nama diri, sekarang umat manusia. Kata manusia baik dalam bahasa Inggris yaitu man maupun dalam bahasa Ibrani yaitu Adam, ini menunjukkan bahwa gender maskulin. Nah, dalam bahasa Ibrani, Adam selain sebagai nama pribadi atau manusia pertama, kata ini menunjuk kepada manusia laki-laki. Kata ini juga berarti umat manusia secara keseluruhan. Seperti yang ditunjukkan dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 2. Inilah daftar keturunan Adam. Dan pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru menggunakan kata anthropos. Kata anthropos ini berasal dari bahasa Yunani. Ini secara umum ya. Kalau sedangkan secara khusus bahasa Yunani menuliskan beberapa kata mengenai manusia berdasarkan sifat dan keberadaan manusia seperti peumatos. Peumatos ini adalah manusia yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sedangkan sarkilos itu manusia yang sudah dipimpin oleh Roh, tetapi mereka hidup di dalam kedagingan mereka. Adapun tempat doktrin manusia dalam teologi sistematika. Tempat doktrin manusia dalam teologi sistematika sangatlah penting. Kenapa? Karena manusia ini adalah objek utama dari rencana keselamatan oleh Allah. Nah, dalam teologi sistematika ini terdapat bahwa doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran yang disusun secara sistematis atau secara berurutan hingga mudah untuk dipelajari. Nah, dalam teologi sistematika manusia dipelajari dalam sebuah doktrin yang disebut dengan antropologi. Kita tahu tadi bahwa antropologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Namun dalam perkembangannya antropologi dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu secara ilmiah dan secara teologis. Yang pertama yaitu secara ilmiah. Secara ilmiah, antropologi secara ilmiah adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang hakikat manusia secara sosio sampai psikofisik dan sejarahnya yang dilihat dari peradaban manusia secara umum. Yang kedua yaitu secara teologis. Antropologi secara teologis adalah
memandang manusia dari sisi teologisnya. Secara teologis akan membahas dan mempelajari hubungan manusia dan Allah sebagaimana yang dituliskan dan diajarkan oleh manusia. Manusia bukan saja sebagai makhluk dari seluruh ciptaan Allah, tetapi manusia adalah sebagai objek khusus pemeliharaan Allah. Di sini manusia menempati kedudukan yang sangat penting di dalam Alkitab, sehingga dengan demikian pengetahuan manusia dalam relasinya dengan Allah haruslah merupakan pengetahuan yang tepat. Sehingga dengan demikian tidak heran lagi jika dalam teologi sistematika doktrin manusia akan menjadi bahasan langsung setelah pembahasan doktrin Allah. Selanjutnya yaitu asal mula manusia. Asal mula manusia di sini ada beberapa pandangan para ahli. Yang pertama pandangan kaum evolusionis ateistis yang mengatakan bahwa asal mula kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia itu merupakan proses alamiah yang mengalami perubahan yang lambat dan lama dan sama sekali terpisah dari proses supranatural apapun. Nah, pandangan yang kedua yaitu kaum evolusionis teistis yang mengatakan bahwa asal mula kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia secara bertahap dari bentuk yang lebih rendah, tetapi Allah mensupervisi proses tersebut. Pandangan yang ketiga yaitu kaum kreasionis bertahap yang mengatakan bahwa asal mula kehidupan pernah mengalami kehancuran, namun kemudian Allah melakukan penciptaan ulang. Contohnya ketika seseorang lahir di dunia dengan keadaan cacat, namun Tuhan melakukan penciptaan ulang kembali. Itulah pandangan bertahap, artinya penciptaan ulang. Terjadi perkembangan penciptaan ulang. Nah, sedangkan pandangan Alkitab, bagaimana dengan pandangan Alkitab tentang asal mula manusia? Pandangan Alkitab tentang asal mula manusia mengatakan manusia itu diciptakan oleh Allah. Asal mula kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia diciptakan oleh Allah sendiri. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1, 26 sampai 27. Kemudian manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Istilah gambar dan rupa sebenarnya adalah dua istilah yang memiliki makna yang sama. Memang di dalam Kejadian 1 ayat 26 dituliskan bahwa manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Namun sesungguhnya dalam bahasa Ibrani asli tidak ada kata penghubung dan yang menunjukkan bahwa sebenarnya kedua kata tersebut digunakan untuk memberi penekanan. Untuk memberi penekanan, bukan dua arti yang berbeda. Jadi apa artinya diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah? Apa artinya diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah? Yang pertama yaitu Allah adalah patron dasar manusia. Artinya manusia tidak hadir dengan sendirinya, tetapi memiliki sumber. Sumbernya dari mana? Yaitu dari Allah. Hal ini berarti manusia harus kembali kepada Allah sebagai sumbernya. Dalam konteks penciptaan, manusia baru kembali mempertanggungjawabkan tugas dan pekerjaannya dan mengolah bumi kepada Allah. Dalam konteks kejatuhan sekarang ini, manusia dalam mengalami masalah dan kesulitan kembali kepada Allah. Seterusnya itu manusia mencerminkan Allah. Artinya dalam tugasnya sebagai Tuan atas bumi, manusia harus mencerminkan Allah pencipta. Dalam mencerminkan Allah, manusia bukanlah hanya secara pasif bertindak sebagai cermin, tetapi juga harus berusaha secara aktif untuk mencerminkan Allah.
Contohnya dalam konteks kejatuhan, manusia sama sekali tidak mampu mencerminkan Allah karena rusak secara total oleh dosa. Namun pembaharuan dalam Kristus memungkinkan manusia untuk kembali dan berusaha mencerminkan Allah. Yesus memperbaharui agar manusia hidup serupa dengan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 6. Memang manusia tidaklah dapat mencerminkan Allah secara utuh karena ada perbedaan kualitas, namun manusia tetaplah harus terlihat sebagai refleksi tertentu dari Allah. Manusia seperti Allah tetapi bukan Allah. Artinya Bapak Ibu teman-teman, manusia memiliki potensi-potensi seperti Allah, tetapi manusia harus tetap mempertanggungjawabkan segala potensinya kepada Allah. Seterusnya manusia harus mewakili Allah. Artinya ia menciptakan manusia secara khusus sesuai dengan gambar dan rupanya. Haruslah juga dihubungkan dengan penciptaan yang lain. Artinya manusia sebagai gambar dan rupa Allah punya maksud untuk meneruskan karya Allah di bumi ini. Nah, di sini ada penolakan terhadap pandangan para ahli. Mengatakan manusia bukanlah hasil proses pengembangan alami yang sempurna dari makhluk yang lebih rendah tingkatannya seperti yang dikembangkan oleh teori naturalistik. Dikatakan lagi di sini manusia diciptakan khusus oleh Allah, sebagaimana bumi serta segala isinya diciptakan oleh Allah. Seterusnya yaitu unsur-unsur manusia. Sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna, manusia memiliki unsur-unsur yang sangat unik, unsur-unsur hidup yang sangat unik dan penuh dengan misteri. Nah, dari keunikan manusia inilah di sini ada beberapa pandangan yang menghasilkan bahwa adanya trikotomi dan dikotomi. Ini adalah pandangan yang paling umum. Pandangan yang paling umumnya yaitu trikotomi dan dikotomi. Selama berabad-abad, kedua istilah ini menimbulkan begitu banyak perdebatan di dalam pengajaran iman kekristenan. Nah, dari kedua macam pandangan ini timbullah dua kubu yang berbeda di antara tubuh Kristus, yaitu pihak yang pro dikotomi dan pihak yang pro trikotomi. Nah, tentu saja kedua kubu ini masing-masing memiliki alasannya tersendiri. Lantas apakah pengertian dikotomi dan trikotomi ini? Pertama, dikotomi. Dikotomi menyatakan bahwa manusia hanya terdiri dari dua unsur saja, yaitu tubuh dan jiwa atau roh saja. Nah, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara jiwa dan roh, sebab keduanya diyakini bahwa sebagai unsur yang sama atau kembali kepada pencipta yang bersifat rohani. Contohnya gereja dikotomi Reformed Course, Metodis, gereja tradisi dan lain-lain. Adapun ayat-ayat Alkitab yang mendasari dikotomi ini, Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, di sini ada alasan-alasan yang umumnya dipergunakan untuk mendukung dikotomi ini. Memang di Alkitab teman-teman ada kata roh dan jiwa, tetapi itu selalu menggambarkan sesuatu yang sama, bagian yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tubuh fisik adalah bagian luar yang kelihatan, sedangkan jiwa adalah bagian emosi. Dan kemauan adalah bagian dari jiwa. Lalu mengapa Tuhan yang adalah roh juga memiliki rasio, emosi, dan kemauan? Di sini dikatakan jika jiwa itu tumbuh karena Tuhan meniupkan nafas atau roh karena tubuh manusia, lalu bagaimana dengan jiwa binatang?
Bagaimana dengan jiwa binatang? Apakah jiwa binatang itu juga timbul karena roh binatang yang masuk ke dalam tubuhnya? Pengkhotbah 3 ayat 18 sampai 21 dengan jelas dikatakan di situ bahwa binatang juga ada rohnya. Nah, bagaimana tentang anak-anak manusia? Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang, karena nasib manusia adalah sama dengan sama binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Nah, keduanya ini mempunyai nafas. Ya, keduanya ini mempunyai nafas, atau bahasa aslinya roh yang sama. Dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Dan kedua-duanya menuju satu tempat, dan kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Namun siapakah yang akan mengetahui apakah nafas atau roh manusia naik ke atas dan nafas roh binatang turun ke bumi? Pengkhotbah 3 ayat 18 sampai 21. Situ kita bisa membacanya. Adapun bantahan dari pihak trikotomi ini yang bersifat fisik tidak selalu kelihatan, contohnya udara. Walaupun adalah benda materi, tetap ia tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan juga belum tentu hanya ada satu macam saja. Roh dan jiwa tetap berbeda, walaupun keduanya sama-sama tidak kelihatan. Tuhan memiliki rasio, perasaan, dan keinginan. Sebab kenapa? Dia adalah roh di atas segala roh. Walaupun Tuhan adalah roh, tetapi dia adalah pencipta, sedangkan manusia adalah ciptaan. Jadi kualitasnya sangatlah berbeda. Jadi apakah binatang punya roh? Kalau kata orang, binatang tidak ada rohnya, cuma ada jiwa saja. Yang kedua yaitu trikotomi. Yang kedua adalah trikotomi. Yang mula-mula mempopulerkan trikotomi adalah Watman Nee dari tahun 1903 sampai 1972. Ini adalah seorang hamba Tuhan dari China. Melalui bukunya yang diterbitkan dalam 3 volume dan berjudul Spiritual Man, ia menyatakan bahwa sebenarnya manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh teman-teman terdiri dari tulang dan daging, darah, panca indera, organ tubuh. Tubuh bagian dari manusia yang sangat penting, sehingga harus dipuaskan keinginannya. Tubuh ini adalah sarana memuliakan Allah. Karena kenapa? Karena merupakan bait Allah sendiri. Kita bisa melihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Seterusnya yaitu jiwa. Jiwa dalam bahasa Ibrani artinya nefes. Dalam bahasa Yunani suse. Jadi di dalam jiwa ini terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Nah, dengan pikirannya manusia menjadi makhluk pembelajaran. Dengan perasaannya manusia dapat berduka, bergembira, tersentuh, dan sebagainya. Dengan kehendak manusia bisa mengambil keputusan untuk taat atau tidak kepada Allah. Bagaimana dengan binatang tadi? Binatang tentunya berbeda dari manusia, sebab binatang hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja tanpa hati nurani. Manusia dengan binatang sangatlah berbeda. Manusia sangatlah berbeda dengan binatang. Seterusnya yaitu roh. Roh dalam bahasa Ibrani yaitu ruah, dalam bahasa Yunani yaitu pneuma.
pneuma. Dengan rohnya manusia dapat memuji dan menyembah Allah. Dengan rohnya manusia mempunyai kesempatan untuk memuji Allah, menyampaikan isi yang daripada hatinya. Kalau kita bertanya apakah ada ayat-ayat Alkitab yang mendasari trikotomi? Tentunya ada. Dalam 1 Tesalonika ayat 5 pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tiada bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Selanjutnya yaitu potensi-potensi manusia. Pernyataan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini juga berarti bahwa manusia ini diciptakan dengan potensi-potensi. Ya, manusia diciptakan dengan potensi-potensi. Potensi-potensi tersebut tentunya dimaksudkan agar manusia dapat bersekutu dengan Allah. Manusia dapat menguasai, mengusahakan, serta memelihara alam semesta beserta segala isinya sebagai wakil Allah di bumi ini. Kita sebagai manusia, kita adalah wakil Allah. Kita diberikan kekuasaan, kita diberikan potensi-potensi untuk menguasai dan memelihara bumi ini. Tapi terkadang kita sebagai manusia, kita bahkan bukan mengusahakan, bukan merawat, bukan memelihara, melainkan merusaknya. Dengan kata lain, manusia diciptakan dengan memiliki potensi untuk berelasi dengan Allah, alam, dan sesamanya. Potensi yang dimiliki manusia terdiri dari 5 hal, yakni potensi rohani. Apa itu potensi rohani? Potensi rohani, Allah menciptakan manusia dengan memiliki unsur roh, sehingga manusia disebut sebagai makhluk rohani. Kejadian 2 ayat 7 mencatat, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup boleh juga diterjemahkan dengan roh. Allah adalah roh dan manusia diciptakan dengan memiliki unsur roh. Itu berarti manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Ya, manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Unsur roh dalam manusia, teman-teman, bukan hanya menyebabkan manusia dapat bersekutu dengan Allah saja, tetapi juga dapat bersekutu dengan roh-roh di udara, roh-roh selain Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan rohani antara manusia dan Allah terputus. Karena manusia memiliki roh, ia tetap ingin bersekutu dengan roh. Oleh sebab itu, teman-teman, ketika tidak dapat lagi bersekutu dengan Allah, manusia mencari persekutuan dengan roh yang bukan berasal dari Allah. Ya. Manusia mencari roh yang tidak berasal daripada Allah, berpaling daripada Allah. Paulus menegur jemaat di Korintus pada waktu itu agar mereka bersekutu dengan Allah dan bukan dengan roh jahat. Nah, kita diingatkan lagi di sini, teman-teman, bahwa kita hanya bersekutu dengan satu Allah saja. Tidak dengan roh jahat, tidak dengan roh halus, hanya kepada roh Allah saja. Bagian pertama dari 10 hukum Allah menyebutkan bahwa tidak boleh ada Allah lain. Artinya penyembahan berhala jangan ada di dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan sangat luar biasa. Dia memberikan kita kesempatan untuk memiliki potensi untuk berkuasa. Kita boleh menguasai bumi ini. Kita boleh berada di atas kekuasaan kita saat ini. Kita boleh menguasai jabatan kita saat ini. Tetapi terkadang
potensi kekuasaan yang diberikan kepada kita, kita sering menyalahgunakan kekuasaan itu. Seterusnya itu potensi kreatif. Manusia diciptakan oleh Allah yang menganugerahkan daya cipta kepadanya. Penggunaan daya cipta tersebut ditujukan untuk menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan daya cipta seperti Allah, sebab dengan daya ciptanya Allah merencanakan dan menciptakan segala sesuatu dengan kreativitas yang tinggi. Di sini ada contoh bagi kita, yaitu Yesus adalah pengajar yang kreatif. Ia dapat menggunakan perumpamaan-perumpamaan dalam menjelaskan apa yang diajarkan agar mudah dimengerti oleh pendengarnya. Perumpamaan itu seringkali diambil dari sesuatu yang ada di sekitarnya. Ketika ia dicobai dengan pertanyaan, apakah orang harus membayar pajak? Secara kreatif ia mengambil sekeping uang dan ia meminta mereka untuk memberikan kepada Kaisar apa yang wajib mereka berikan kepadanya, dan kepada Tuhan apa yang merupakan hak Tuhan. Dalam konteks kejatuhan dalam dosa, potensi kreatif manusia disalahgunakan untuk berbuat jahat. Jika semula potensi ini diberikan untuk menata bumi ini, kreativitas manusia sekarang justru merusak bumi. Di sisi lain, potensi ini seharusnya membuat manusia bersyukur kepada Tuhan karena bisa bertahan hidup dan menata kehidupannya sebagai dengan kreativitas yang sudah Allah berikan. Seringkali, walau tidak semua manusia yang tidak berhasil dalam hidupnya adalah mereka yang kurang mendayagunakan kreativitasnya. Teman-teman, Bapak Ibu, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan memberikan kita potensi berkreatif. Mungkin saat ini teman-teman memiliki potensi kreatif dalam menjahit segala macam lah itu. Pergunakanlah itu dengan sebaik-baik mungkin, tanpa berlaku curang. Karena Tuhan bisa saja mengambilnya kapan saja jikalau engkau menggunakan kreatifmu itu dengan cara yang salah. Seterusnya yaitu kecerdasan untuk mengembangkan potensi manusia. Potensi-potensi manusia dalam pengembangannya sangat bergantung pada apa yang disebut sebagai kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu intelijensi quotient atau IQ. Ini merupakan ukuran kecerdasan secara intelektual, di mana kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, dan memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Emosional ini merupakan ukuran kecerdasan secara emosional seseorang. Spiritual merupakan ukuran kecerdasan dari segi spiritual. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hubungan antara IQ, EQ, dan SQ? Banyak di dunia ini teman-teman, dalam IQ dan EQ di dunia ini hanya diukur dari kecerdasan IQ saja. Padahal menurut peneliti para pakar, kecerdasan IQ hanya menyumbang 5%, maksimal 10%. Dalam kesuksesan seseorang, banyak orang di dunia ini yang pintar namun tidak mampu berkomunikasi secara perasaan kepada orang lain. Begitulah orang yang memiliki IQ tinggi tetapi tidak dibarengi dengan EQ, dan hal ini bagaikan paku yang pernah dihujam ke sebatang kayu. Walaupun bisa dicopot kembali, namun lubang itu masih tetap ada. Dan disinilah EQ bekerja dan mampu memberikan apresiasi ke dalam diri sendiri dan orang lain. Nah, bagaimana dengan IQ, EQ, dan SQ? Banyak orang cakap dan pintar di dunia ini, namun salah satunya adalah Hitler. Hitler ini adalah seorang pemimpin yang handal, mampu mempengaruhi sebagian belahan dunia untuk berada dalam kekuasaannya. Perlu kita ketahui bahwa Hitler termasuk salah satu seorang pemimpin yang hebat dalam IQ, EQ. Buktinya dia mampu dilulukan oleh para pengikut. IQ di sini digambarkan sebagai what I think. EQ yaitu what I feel, dan SQ adalah kemampuan menjawab who I am, siapa saya dan untuk apa saya diciptakan. Tuhan Maha Adil.
sebenarnya kita memiliki semua kecerdasan ini, tetapi tidak pernah kita asah, bahkan kita munculkan untuk menjadi seorang pribadi. Demikian saja penjelasan daripada antropologi. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.